Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya anak semuanya. Sahabahul khair ya talamiz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran kita selanjutnya bab 2 bersama Bapak akan membahas atau menjelaskan tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Namun sebelum kita melanjutkan materi, mari kita mengawali dengan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul معيذ المذن السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب مجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah sudah kita bacakan menghafalkan Asmaul Husna. Semoga kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran untuk materi bab 2 ini. Yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian. Berikutnya, memahami makna Asmaul Husna yang telah dipelajari. Dapat membaca Asmaul Husna dengan lancar dan benar serta artinya. Selanjutnya, meyakini kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang terakhir, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan dari pembelajaran materi bab 2 pada kali ini. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita masuk materi mengenal arti Asmaul Husna yang pertama. Asmaul Husna yang akan kita pelajari di sini ada 4. Yang kita baca tadi jumlahnya 99. Namun yang kita akan baca dan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menyimak dan bisa memahami maksud dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Contohnya, kematian manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan bukti bahwa Allah bersifat Al-Mumit. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua, mengenal arti Asmaul Husna yang kedua ini adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya adalah maha hidup. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala bersifat maha hidup karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal, tidak akan pernah berakhir. Allah menciptakan dan mengurus kehidupan bagi makhluknya. Pergantian siang, pergantian malam merupakan bukti bahwa Allah bersifat Al-Hayyu. Selanjutnya, Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala bersifat zat yang maha berdiri sendiri, tidak tergantung pada makhluknya. Allah maha berdiri sendiri di sini tidak memerlukan pertolongan makhluk lain. Allah berkehendak dengan dirinya sendiri tanpa berpengaruh kepada makhluk lainnya. Dan yang terakhir, Asmaul Husna yakni di materi bab 2 ini adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau Maha Tunggal, satu. Esa, Ahad, satu. Maksudnya Allah Maha Tunggal hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, serta tempat makhluk bergantung untuk memohon pertolongan. Itu adalah arti dari Al-Ahad. Mari kita ulang sekali lagi Asmaul Husnanya. Yang pertama, kita ulangi, yakni yang pertama Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu. Apa artinya tadi? Maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum. Yang maha mandiri, berdiri sendiri. Yang keempat tadi adalah Al-Ahad. Artinya maha esa. Oke, anak-anak semuanya? Sudah paham ya? Diingat-ingat ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengenal. Kita tahu, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga.
Kemudian kitab Allah merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para rasul dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Berikutnya, kitab-kitab Allah SWT diturunkan berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apa saja nama-nama kitab Allah yang sudah diturunkan? Pertama, kitab Zabur. Kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Musa. Berikutnya adalah kitab Injil. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi yang terakhir juga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab 4 itu yang sudah diturunkan oleh Allah SWT, kitab Zabur, Taurat, Injil, yang menyempurnakan dari kitab 3 itu di atas adalah Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi yang terakhir, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Paham ya anak-anak ya semuanya? Baik, kita lanjut. Apa sih isi dari kitab Zabur? Di antaranya ya, doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan atau kebaikan. Kemudian ajaran kebenaran. Terus, apalagi Taurat. Kitab Taurat itu mengandung isi 10. Namun yang di sini Bapak sampaikan, Bapak tulis adalah ada 7. Yang sisanya nanti anak-anak bisa lihat di buku paketnya. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berikutnya, memuliakan hari Sabtu. Terus, menghormati ayah dan ibu. Kemudian, larangan membunuh sesama manusia. Dan larangan mencuri. Kemudian, larangan menjadi saksi yang berdusta. Oke. Selanjutnya, kitab Injil. Apa saja isinya? Di antaranya, hukum agama, seruan dan ajakan menyembah Allah SWT. Kemudian kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Apa isinya? Yang terkandung di antaranya tauhid, ibadah, akhlak, fikih, janji dan ancaman, kemudian kisah atau cerita sejarah kejadian masa lampau para sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Kitab-kitab yang diturunkan itu semua punya ajaran terpuji. Berperilaku terpuji kepada Allah, berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri, berperilaku terpuji terhadap mencintai lingkungan. Itu adalah kitab-kitab yang sudah diturunkan, punya ajaran-ajaran terpuji. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Demikian materi bab 2 ini. Semoga anak-anak Bapak semua yang di rumah dan keluarga selalu sehat, serta semangat belajar dan memahami materinya. Jangan lupa sholat 5 waktu, berdoa, murojaah tahfiz, mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik yang mendatangkan pahala dan membanggakan orang tua dan guru. Bapak mohon maaf bila dalam menyampaikan materi PAI bab 2 ini masih banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.